Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan rahasia dari sebuah amalan. Jika ini diamalkan mempunyai fadilah untuk segala macam hajat dan untuk segala macam kebutuhan serta keinginan. Namun titik tekannya dalam ilmu ini adalah sebagai susuk ruhani. Artinya orang yang sudah mengamalkan amalan ini, maka orang tersebut sama dengan kekuatan orang yang memakai susuk secara dohir. Baik, ilmu yang akan saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Mamba'u Usulil Hikmah lil Buni, di mana pada halaman ke 100 sampai ke 101 ini dijelaskan oleh musannif terkait dengan fadilah daripada bait Jaljalut, bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kashfi asrorim bi batinihin tawat. Ini adalah baitnya. Kemudian Kiai Musannif mengatakan termasuk rahasia daripada bait ini, wa min khawasiha li qada'il hawaiji wadduhuli 'alal hukam. Termasuk khasiat daripada bait ini adalah untuk mewujudkan segala keinginan, wadduhuli 'alal hukam, dan untuk mendatangi seorang pembesar. Kata Kiai, ketika saya mengaji pada waktu itu, amalan ini juga bisa digunakan untuk menagih hutang. Amalan ini juga bisa digunakan untuk menundukkan orang. Jadi amalan ini adalah multifungsi. Namun saya ingatkan lagi bahwa titik tekannya adalah ilmu ini adalah susuk rohani atau susuk sukma yang bisa membuat diri kita menjadi orang yang sangat hebat, menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Annaman aroda dzalikah, barang siapa orang yang menginginkan khasiat daripada bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kasfi asrorim bi batinihin tawat. Ingin mendapatkan rahasia khasiat fadilah daripada bait ini, maka hendaklah falyasum, maka hendaklah berpuasa. Falyasum al-khomisah, jadi hendaklah berpuasa pada hari Kamis. Jadi pada hari Kamis silahkan sahabat-sahabat berpuasa. Wa yaftiru ala zabibi awit tamri, dan ketika berbuka pada malam Jumatnya hendaklah berbuka dengan anggur atau dengan kurma. Jadi tidak boleh makan makanan yang lain, terutama makanan-makanan yang dimasak. Jadi untuk malam Jumatnya hindari untuk mengkonsumsi makanan yang dimasak oleh api. Artinya tidak boleh minum kopi pun juga tidak boleh. Gunakanlah tamar atau kurma atau zabib anggur untuk berbuka puasa. Jangan berbuka dengan yang lain, termasuk roti itu tidak boleh. Kenapa? Karena roti dimasak dengan api, jadi tidak boleh. Jadi harus murni dari tumbuh-tumbuhan. Jadi jikalau tidak ada kurma atau anggur, maka boleh memakan buah-buahan yang lain asal tidak dimasak dengan menggunakan api. Selanjutnya, wa yusallil maghribah, ketika sudah berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib, wa yaqra'uha mi'atan wa ihda wa ishrina marratan,
maka hendaklah membaca sebanyak 121 bait bada'tuh bi bismillahi bihi tadat ila kashfi asrorim bibatini hintawat. Nah, ini hendaklah dibaca sebanyak 121 kali setelah sholat maghrib. Tsumma yusolli rok'ataini. Nah, jadi ini pengamarannya kontinu, jadi mulai dari maghrib sampai besok paginya. Jadi wa yaftiru ala zabib awit tamrih wa yusallil maghribah wa yaqra'uha mi'ata wa ihda wa ishrina marrah thumma yusalli rak'ataini biniyati qada'il hajjah. Setelah membaca 21 kali, maka hendaklah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat hajat, yaitu sholat sunnah 2 rakaat atau sholat hajat 2 rakaat. Silahkan sahabat-sahabat niatnya apa, silahkan sahabat-sahabat diucapkan di dalam hati, karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Kemudian summa yadhkurul basmalatah bila adadin. Setelah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, maka sahabat-sahabat sekalian berwirid dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Bila adatin, tanpa bilangan. Jadi perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai berhenti. Ila ayyagliba alaihin naum, sehingga sahabat-sahabat sekalian itu tertidur, atau ketika sahabat-sahabat sekalian membacanya sampai tertidur. Artinya andai kata sahabat-sahabat tidak mengantuk, maka tidak boleh berbicara yang lain kecuali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yatakallamu fi asna'i dzikriha bisai'in. Tidak boleh membaca sesuatu di tengah-tengahnya. Jadi ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim itu terus dibaca, tidak boleh dicampuri dengan baca-bacaan yang lain. Illa bi sholatil isya, kecuali ingin melaksanakan sholat isya. Jadi tadi caranya mulai dari maghrib, kemudian membaca bait sebanyak 121, kemudian setelah itu sholat hajat 2 rakaat, setelah itu zikir bismillah sebanyak-banyaknya sampai tertidur, dan tidak boleh dicampuri. Artinya seandainya ketika di pertengahan membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian ingin melaksanakan sholat isya, di sana diperbolehkan membaca doa-doa sholat, yang lain tidak boleh. Jadi melaksanakan sholat isya, setelah melaksanakan sholat isya, setelah rampung semuanya, doanya rampung, maka langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, terus sampai sahabat-sahabat sekalian tertidur. Jikalau sahabat-sahabat tidak tidur, maka alangkah lebih baiknya tidak tidur sahabat-sahabat sekalian. Namun di sini di dalam kitab, andai kata setelah sholat isya kemudian mewiridkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu kemudian tertidur, itu tidak membatalkan terhadap riyadhah ini. Jadi ila ayyagliba alaihin naumuh ini sampai tertidur, bukan niat tidur. Jadi ayyagliba itu arti secara bahasanya itu dikalahkan ngantuk, yaitu tertidur. Fa idza asbaha yaumal jum'ati. Nah, ketika masuk waktu subuh, waktu pagi di hari Jumat, setelah sholat subuh, falyusolli subhah, maka hendaklah ketika masuk waktu subuh, hendaklah melaksanakan sholat subuh, wa yaqra'uhal adad al-madhkurah, kemudian membaca bait itu tadi, yaitu bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kashfi asrori bibatini hintawat. Jadi membaca bait itu sebanyak al-madhkur, yaitu 121
1 kali. Tsumma yaktubha mislahu mufarriqatan. Kemudian setelah berwirid bismillah, setelah berwirid bait, setelah berwirid bait sebanyak 121 kali, maka sahabat-sahabat sekalian hendaklah menulis bismillahirrahmanirrahim dengan cara hurufnya terpisah-pisah. Berapa yang ditulis? Sebanyak 121 kali. Jadi jikalau sahabat-sahabat menulisnya 1 lembar kurang, maka boleh menggunakan 2 lembar. Atau ketika 1 lembar cukup bolak-balik 121, maka cukup 1 lembar. Jadi cara penulisannya seperti di layar kaca yang terlihat, yaitu terpotong-potong atau terpisah-terpisah. Kullu marrotin fi sitrin. Jadi setiap 1 bismillah itu terpisah, artinya tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim artinya penulisannya terpisah, kemudian dapat 1 basmalah itu juga dipisah, artinya jangan bersambung-bersambung, sehingga tidak diketahui mana bismillah yang pertama, mana bismillah yang kedua. Artinya tulisannya itu harus rapi, terpisah, dan bisa dilihat. Dan penulisannya ketika huruf yang berlobang hendaklah berlobang, contohnya mim itu berlobang, maka tidak boleh tertutup, tulisannya harus berlobang. Bimiskin wa za'faron, menulisnya dengan minyak misik atau za'faron. Kemudian wama iwardin, dan air mawar. Silahkan sahabat-sahabat sekalian kalau pingin pingin mengetahui minyak misik, minyak za'faron, kemudian air bunga mawar, hendaklah datang ke tempat-tempat yang biasa menjual peralatan ilmu hikmah. Di sana sudah lengkap bagaimana nanti mencampur minyak za'faron dengan tinta yang akan dibuat menulis. Nanti oleh mereka akan diajari bagaimana mencampur dan tentang proporsinya, sehingga sahabat-sahabat sekalian dalam menulisnya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ketika sudah menulis, wa bakharaha bi'audin wa ambar, setelah ditulis selesai 121 kali, maka tulisan tadi itu diasapi menggunakan dupa, kalau di sini dengan kayu gahru atau dengan ambar. Maka fawallahilladzi la ilaha illahu, Kiai Musannif bersumpah, maka demi Allah zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, mahamalaha rajulun, tidak akan membawa seseorang laki-laki, wamro'atun awimro'atun, atau seorang perempuan, illa wasorofi a'yunin nasi kal qamari, kecuali orang tersebut di hadapan manusia yang lain seperti bulan. Siapa yang tidak menyukai bulan? Semuanya pasti menyukai bulan. Artinya apa? Ini adalah bahasa perumpamaan. Orang yang melihatnya akan terpesona, orang yang melihatnya akan menjadi tertarik, orang yang melihatnya akan menjadi simpati. Wa kana azizan, dan dia akan menjadi orang yang mulia, mahaban, berwibawa, wajihan, motoan, dia akan menjadi orang yang besar yang ditaati. Wa kullu man ra'ahu ahabbahu akramahu, dan setiap orang yang melihatnya maka orang tersebut akan mencintainya dan akan memuliakannya. Wa qadha hajatahu, dan apapun keinginannya pasti akan diikuti oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan susuk ruhani, susuk yang bukan secara dohir tapi dari memancar dari dalam ruhaninya. Makanya di sini bada'tuh bi bismillahi ruhi. Jadi susuk ruhani itu, penamaan ini diambil dari bada'tuh bi bismillahi ruhi,
Jadi di dalam anggota badannya itu akan memancar ruh-ruh, akan memancar dari ruhnya, akan memancar aura-aura basmalah yang mampu menarik siapapun yang melihatnya. Sahabat-sahabat pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Selamat melaksanakan, selamat mencoba, dan silahkan lihat langsung pada halaman ke 101 pada kitab Manba'u Usulil Hikmah untuk lebih jelasnya. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.